Halo, good afternoon. Ada orang bilang begini, God is not always in the mood. Artinya secara harfiah adalah Tuhan tidak selalu sedang dalam suasana hati yang baik. Makanya ada orang Kristen yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan dalam perjanjian lama kelihatan kejam? Beda dengan Tuhan dalam perjanjian baru yang penuh kasih. Betulkah bahwa Tuhan itu punya dua sisi baik dan sisi jahat? Jadi, apakah sifat Tuhan itu baik tapi sekaligus jahat? Teman saya pernah cerita, dulu waktu dia masih remaja, saat dipanggil sama papanya, dia duduk di depan papanya sambil jaga jarak. Kenapa? Karena kalau dalam obrolan itu ada sesuatu yang tidak memuaskan bapaknya, dia langsung ditampar. Ngeri juga ya punya bapak kayak begitu. Tuhan kita yang kita panggil sebagai Bapa, apakah sama seperti itu? Jangan lanjut baca artikel ini. Pikirkan dulu jawaban kamu. Pastikan kamu yakin dengan jawaban yang ada di hati atau pikiran kamu. Kalau berkenan, tulislah di kolom komentar. Sudah? Mari kita lanjut. Allah punya sifat kekudusan yang sempurna, yang tidak bersedia mentolerir satu dosa pun. Kalau ada satu saja perintahnya yang dilanggar, maka orang itu akan dianggap melanggar semuanya. Makanya, nggak ada orang berdosa yang bisa selamat. Kamu, saya, sama-sama nggak bisa. Karena kita adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Orang bilang, dia kejam. Ya, dia kejam. Tapi kata yang lebih tepat, Allah itu adil, kebaikan akan dibalas dengan berkat, kejahatan dibalas dengan kutuk. Namun di dalam keadilannya, dia memiliki sisi lain, yaitu kasih. Dalam keadilannya, dia harus menghukum yang bersalah. Namun dalam cintanya, dia bersedia mengampuni orang berdosa. Itulah yang kamu lihat dalam ritual pengorbanan hewan dalam perjanjian lama, baik secara pribadi maupun secara korporat pada Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Kelak, di kemudian hari, ritual korban itu mencapai kesempurnaan ketika Yesus menjadi korban penebus dosa di atas kayu salib. Dikatakan sempurna karena sejak itu pengorbanan tidak lagi perlu dilakukan. Karena korban Kristus cukup satu kali saja dan berlaku untuk selamanya. Kemurkaan Allah telah ditimpakan sepenuhnya kepada Yesus sebagai penebus. Dengan kata lain, semua kesalahan kita telah ditanggung oleh dia di atas salib itu. Dan melalui pengorbanannya, itulah kita memperoleh status baru, di mana kita telah diposisikan sebagai orang benar di hadapan Allah. Status itu diberikan kepada manusia berdosa melalui anugerah yang dapat diterima cukup dengan iman saja. Gak ada sepeser pun kebaikan kita yang menjadi andil atas anugerah tersebut. Status inilah yang kelak memberikan hak kepada kita untuk memasuki kerajaannya. Sampai pada poin ini, apakah kamu dapat menerima kebenaran ini? Ataukah kamu mulai melihat kepada diri sendiri dan mulai menilai kepantasan kamu untuk menerima pemberian yang berharga ini? Hari ini, ketika kamu membaca tulisan ini, izinkan Tuhan memberi rasa secure atau rasa aman dalam diri kamu. Ini dapat kamu baca dalam kitab Injil. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada dua tangan yang perkasa melindungi kamu, tangan Yesus dan tangan Bapa. Kedua pasang tangan itu memegang kamu dan aku untuk melindungi hidup kekal yang telah kita miliki. Amin.